Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksi Rizkuna Fibra Praswika, biasa dipanggil Maksi. NIM saya 2406 0711 0036. Lebih jelasnya 36. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Pak Wahyu. Yang pertama-tama, bagaimana cara memahami teknologi komputer. Teknologi komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam presentasi saya saat ini, saya akan menjelajahi dasar-dasar komputer, mulai dari perangkat lunak, aplikasi, hingga komponen sistem komputer yang mendukung kinerja keseluruhan. Pengenalan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, produktivitas. Aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, hiburan. Aplikasi hiburan ini seperti pemutar media, game, dan sosial media. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur. Yang ketiga, spesialisasi. Aplikasi spesialis seperti CAD, analitik, data, dan desain grafis. Aplikasi ini memungkinkan pekerjaan yang lebih kompleks dan canggih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem komputer atau unit system. Yang pertama, prosesor. Penjelasan prosesor ini adalah jantung dari sistem komputer yang mengeksekusi instruksi dan memproses data. Penjelasan yang kedua, memori. Memori ini berguna untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan untuk mengakses cepat oleh prosesor. Yang kedua, papan sirkuit. Papan sirkuit adalah tempat komponen elektronik yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, catu daya. Catu daya menyediakan listrik yang diperlukan oleh komponen-komponen dalam unit sistem. Saya akan menjelaskan yang ketiga, komponen sistem komputer atau input. Yang pertama ada keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga touchpad, yang keempat webcam. Penjelasan yang pertama, keyboard. Keyboard adalah alat utama untuk memasukkan teks dan perintah. Yang kedua, mouse. Mouse adalah alat penunjuk yang memungkinkan interaksi dengan tampilan visual. Yang ketiga, touchpad. Touchpad adalah alat penunjuk alternatif yang sering digunakan pada laptop. Yang keempat, webcam. Webcam memungkinkan pengambilan gambar dan video untuk komunikasi jarak jauh. Sekarang komponen sistem komputer atau output. Yang pertama ada monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker. Penjelasan tentang monitor. Monitor ini menampilkan hasil promosesan data dan informasi dalam bentuk visual. Yang kedua, printer. Printer mencetak dokumen, gambar, dan output lain ke dalam bentuk fisik. Yang ketiga, speaker. Speaker menghasilkan suara dan audio untuk melengkapi pengalaman pengguna. Sekarang saya akan menjelaskan komponen sistem komputer atau penyimpanan. Yang pertama ada hard disk, yang kedua SSD, yang ketiga cloud storage. Penjelasan yang pertama, hard disk. Penyimpanan utama dengan kapasitas besar, namun kecepatan aksesnya itu lebih lambat.
Yang kedua SSD, penyimpanan dengan kecepatan akses tinggi namun kapasitasnya itu lebih kecil dari hard disk. Yang ketiga cloud storage, penyimpanan data di server jarak jauh yang dapat diakses secara online. Sekarang sistem operasi. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya, yang kedua antarmuka pengguna, yang ketiga pengelolaan file. Penjelasan yang pertama, untuk mengatur dan pengelolaan sumber daya sistem komputer seperti memori, terus prosesor dan penyimpanan. Yang kedua antarmuka pengguna. Nah, ini menyediakan antarmuka grafis user friendly untuk untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, pengelolaan file ini memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola file dan direktori pada sistem komputer. Terus saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan jaringan. Yang pertama ada koneksi internet, kedua jaringan lokal, yang ketiga komunikasi data. Yang pertama, menghubungkan komputer dengan jaringan global untuk mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, jaringan lokal. Jaringan lokal memungkinkan perangkat dan area yang sama terhubung dan berbagi sumber daya. Yang ketiga, komunikasi data ini untuk memindahkan data dan informasi antar perangkat melalui kabel atau nirkabel. Terus saya akan menjelaskan tentang peran teknologi komputer dalam kehidupan. Yang pertama, produktivitas. Komputer ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, komunikasi. Teknologi komputer memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan kolaborasi visual. Yang ketiga, hiburan. Komputer menyediakan banyak aplikasi dan platform untuk hiburan dan rekreasi. Yang keempat, pendidikan. Komputer menjadi alat bantu yang penting dalam proses pembelajaran dan penelitian. Nah, sekarang kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan saya, pemahaman tentang teknologi komputer ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensinya secara maksimal dan kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui komponen-komponen dasar dan kemampuan sistem komputer, kita dapat menjadi pengguna yang lebih cerdas dan kreatif. Sekian tugas UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.